Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami pada pembahasan soal biologi. Pada soal kali ini yaitu perhatikan gambar di samping. Endosperm dan zigot berturut-turut merupakan pertemuan antara, kalau kita perhatikan ini sebetulnya mungkin ini gambar di ini ya, di ovarium bunga. Ini adalah tumbuhan berbiji ya, dimana pada proses pembuahannya, pada proses fertilisasinya itu terjadi proses pembuahan ganda ya, terjadi proses pembuahan ganda. Dari proses ini dihasilkan dua hal. Yang pertama itu dihasilkan zigot, kemudian yang kedua nanti akan dihasilkan endosperm ya. Perlu kita pahami dulu ini ya, bahwa pembuahan yang terjadi itu yang pertama adalah terjadinya pertemuan antara inti generatif 1 yang akan membuahi ovum. Kemudian fertilisasi yang kedua itu terjadi fertilisasi atau pembuahan antara inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder atau IKLS ya. Inti generatif 1 yang membuahi ovum akan menghasilkan zigot, kemudian inti generatif 2 yang membuahi inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endosperm ya, dimana sifat kromosomnya zigot itu adalah diploid ya, sementara yang endosperm itu adalah triploid ya. Nah, jadi kita harus melihat dulu di gambar ini ya. Ini sebetulnya gambar ini ya, nah ini gambar inti jantannya ya, sel spermanya ada 3. Yang paling bawah ini adalah inti vegetatif. Inti vegetatif fungsinya untuk membuka buluh serbuk sari ya, buluh serbuk sari yang berjalan dari bagian atas kepala sari ya, kepala putik ya, kepala putik, kemudian nanti akan menuju ke bagian mikrofil di bagian bawah sini ya, di bagian bawah. Nah, fungsinya itu ini kan si inti vegetatif itu akan membuka jalan ya, dimana proses pembuahannya nanti akan terjadi di dalam ovarium ini. Ini sebetulnya gambar ini tuh ada di sini ya, 1, 2 misalnya sini, dan 3 gitu ya. Nah, ini 3, ini ini berurutannya ya. Ini kalau secara urutan nomornya 1 yang atas, 2 yang tengah, 3 yang bawah. Inti vegetatif itu paling bawah. Kemudian yang nomor 2 ini adalah inti generatif 1. Kemudian yang atas ini nomor 1 ini adalah inti generatif 2. Jadi angka ini hanya menunjukkan nomor dari urutan sel spermanya ini ya, bukan menunjukkan inti generatifnya ya. Nah, inti vegetatif itu fungsinya untuk membuka jalan ke bagian mikrofil. Setelah menembus ini itu akan lebur ya, hancur ya, inti vegetatifnya hilang. Kemudian tersisalah inti generatif 1. Nah, inti generatif 1 ini akan membuahi bagian X. Nah, X ini adalah zigot. Ya, X ini adalah zigot. Sementara dua sel yang di sebelah dari zigot ini disebut sebagai inti sinergit ya, sinergit. Sementara 3 bagian atas ya, 3 bagian atas yang Z ini itu adalah antipoda ya, inti antipoda. Kemudian yang Y yang tengah 2 ini adalah inti kandung lembaga sekunder, seperti itu. Jadi nanti inti generatif 1 itu akan membuahi zigot ya, kemudian terjadilah jadi hasilnya berupa zigot ya. Inti generatif 1 membuahi ovum. Bukan zigot, ini ovum ya. Zigot, ini ovum ya, ini ovum, bagian tengahnya ini ovum. Kemudian 2 ini adalah sinergitnya ya. Kemudian yang 2 di atas ini adalah inti kandung lembaga sekunder yang akan dibuahi oleh inti generatif 2. Polanya tadi
pembuahannya terjadi seperti yang sudah kita petakan ini. Satu, inti generatif 1 membuahi ovum menghasilkan zigot. Inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Maka dari pernyataan di opsi ini yang tepat adalah nomor 2 itu akan membuahi X ya, ini X. Nomor 2 dengan X, sementara nomor satunya itu membuahi si Y ini, inti kandung lembaga sekunder. Yang ditanya berurutan ya, endosperm. Endosperm itu berarti tadi nomor 1 dengan Y. 1 dengan Y dan 2 dengan X. Maka yang tepat jawabannya adalah yang B. Demikian yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.